Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menarik kita umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang menderang, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kata-kata ketaziman kami yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin rahimakumullah. Berdirinya kami di sini tak lain dan tak bukan hanya untuk menyampaikan satu sarahan singkat yang bertema membentuk generasi yang berkarakter. Hadirin rahimakumullah, pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada seorang yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Di Indonesia, pendidikan karakter merupakan fokus tujuan utama dalam rangka membangun karakter warga negara. Melihat bahwa ini semakin menurunnya etika, moral, dan perilaku generasi remaja penerus bangsa, seperti tawuran antar pelajar, kenakalan antar remaja, pencurian, kekerasan, seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Hal semacam itu tentunya harus dihindari oleh bangsa kita, karena tujuan utama bangsa kita adalah bagaimana membentuk generasi yang berkarakter. Anak-anak remaja sebagai generasi penerus bangsa menjadi aktor utama dalam memperbaiki bagaimana kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Salah satu yang diharapkan adalah bangsa yang berkarakter. Lalu, seperti apa bangsa yang berkarakter itu? Hadirin rahimakumullah, bangsa yang berkarakter itu yakni bangsa yang memiliki kepribadian yang baik, bangsa yang menjunjung tinggi nilai, norma, dan etika, serta menghargai budaya yang dimiliki. Dengan menghargai nilai, norma, dan budaya tersebut tentunya akan membangun keberadaban bangsa yang baik. Dalam Islam, jauh-jauh hari sebelumnya telah mengajarkan kita bagaimana membentuk generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan pembinaan generasi penerus. Salah satunya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا
Oleh sebab itu, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin rahimakumullah, lemah yang dimaksud dalam ayat di atas tadi menyangkut beberapa hal. Yang utama adalah jangan sampai kita meninggalkan anak yang lemah akidah, ibadah, ilmu, dan ekonominya. Generasi penerus atau anak di sini tidak hanya anak biologis, melainkan juga anak didik atau murid dan generasi muda Islam pada umumnya. Konsep yang pertama yaitu jangan sampai kita meninggalkan anak yang lemah akidah atau imannya. Akidah merupakan sumber kekuatan, kenyamanan, dan kebahagiaan dalam hidup. Orang yang lemah akidah akan mudah sekali terkena virus syirik dan munafik. Hidupnya mudah terombang-ambing, tidak teguh pendirian, dan ia pun bisa gampang menggadaikan imannya. Hal ini pun dicontohkan oleh Luqman Hakim saat ia mendidik anak-anaknya. Quran Surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, konsep yang kedua yaitu jangan sampai kita meninggalkan anak yang lemah ibadahnya. Orang yang istiqomah dalam ibadahnya insya Allah akan bahagia dan punya pegangan dalam hidupnya, dan ia tidak mudah terintervensi oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang lemah ibadah dan menyanyiakan ibadah, maka hidupnya tidak akan bahagia dan ia mudah diintervensi oleh orang lain. Konsep yang ketiga yaitu jangan sampai kita meninggalkan anak yang lemah ilmunya. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man salaka tariqan yang tamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan. Nah, barang siapa menempuh jalan untuk mencari, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dalam hadis di atas tadi, barang siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadirin Bapak Ibu, pingin masuk surga? Pingin tidak? Kalau pingin, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya sebagaimana syair lagu berikut. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa,
dituntut dipelajari, ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Dari kecil engkau mendapat, sudah dewasa berguna kemana pergi. Konsep yang keempat yaitu jangan sampai kita meninggalkan anak yang lemah ekonominya. Orang tua perlu menyiapkan generasi yang kuat secara ekonomi agar hidupnya tidak menjadi beban bagi orang lain. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari pembahasan kami yang pertama, pentingnya nilai karakter bagi generasi penerus. Yang kedua, pendidikan Islam merupakan solusi membentuk generasi yang berkarakter dan akhlak mulia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan doa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum.